Empat orang tersebut bisa katakan Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa setiap saudara dalam kasih serta pemeliharaannya. Sekalipun mungkin sepanjang minggu ini kita mengalami keadaan yang tidak baik, namun marilah kita mengatakan pada kita kepada firman penjelasannya. Kasihnya tidak pernah berhenti bagi setiap orang yang harap kepada Tuhan. Amin. Amin. Di surga kami memuji kebesaran-Mu. Ya Allah kami yang menunjukkan kasih-Nya bagi kami. Kami umat manusia, kami yang hina, kami yang gagal. Namun Engkau mencari dan menebus kami. Terima kasih untuk salib yang kasih dan Ya, iya udah hilang suara. Halo. Nih,
Terima kasih Tuhan. Benar, kami perkatakan bahwa biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau menghembuskan nafas-Mu bagi kami. Jemaat Tuhan, Roma 8. Bahwa di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Pagi hari ini ketika kita datang dalam hadirat-Nya, saya di dalam Kristus, katakan di dalam Kristus, saya aman. Di dalam Kristus, saya diampuni. Di dalam Kristus, saya diterima sebagai anak. Terima kasih. Dan karena darah Kristus yang tercurah di kayu salib, kami menerima identitas yang baru. Jemaat Tuhan, mari kita memuji dan membesarkan Tuhan lewat lagu ini. Biar lagu itu menolong kita akan kasih Tuhan sungguh-sungguh nyata bekerja dalam hidup kita. Kasih Yesus.
kasih-Mu yang sempurna dan tak pernah gagal. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan. Oh, mari sama-sama kata, dulu kita berhutang. Sempurna. Ketika kami gagal, tapi Kau tidak pernah gagal mengasihi kami. Oleh karena itu kami katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya bukan kami, tapi Kristus Yesus. Kasih-Nya baru tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya, oh kami berlimpah kasih-Nya. Sekali lagi katakan berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari kita berikan sorak-sorai dan naikkan rasa syukur-Mu pagi hari ini dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Kristus Yesus, karena Engkau sajalah, karena karena pekerjaan Kristus di atas kayu salib, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Oleh karena itu kami katakan terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu perjanjian-Mu tidak pernah gagal. Ketika kami gagal, tapi Engkau mengingatkan kami bahwa kasih setia-Mu itu tidak pernah berakhir. Bahkan Engkau katakan bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Biar pagi hari ini setiap jemaat-Mu, setiap kami melihat kepada karya Kristus yang tidak pernah gagal. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. You are faithful, You are faithful Lord. Oh, thank you Lord. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Oh, sekali lagi katakan great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee.
Dalam situasi yang kau hadapi, katakan great is thy faithful. Oh, besar setiamu. Kami tahu kami tidak akan pernah mampu mengasihi Engkau dengan sempurna, Tuhan. Tapi kami tahu anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kami. Yes. Katakan, I could not love thee. I could not love thee. So blind and unfeeling. But your covenant promises fail not to me. Yes. Let me done according desire or deserving. Say, I found my treasure, my ya, kami menemukan harta dan warisan kami. Katakan great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Terima kasih Kau mengasihi kami yang gagal ini. Oh, terima kasih Tuhan. Yes. Katakan, I have no merit. I have no merit to woo or delight. I have no wisdom. Sesungguhnya kami bukan orang yang berhikmat. Yet in thy mercy, how pleasing thou hast been. Say, this is the treasure of my joy. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, and all I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami diampuni. Kami tahu kami dikasihi. Terima kasih. The pardon. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to grant. Say strength for today. Strength for today and thy hope for tomorrow. Hey, blessing on my thousand pieces.
Firman Tuhan Mazmur 103 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Engkau Tuhan. Kami tahu kalau kami ada hari ini Tuhan, kami bisa bernafas, kami bisa menikmati kehidupan Tuhan sampai pada hari ini. Itu semua hanya karena kasih setia Engkau Tuhan. Tuhan, biar Tuhan hati kami, jiwa kami Tuhan menyadari bahwa kami tidak bisa hidup jauh dari kasih Engkau Tuhan. Biar kami terus melekat kepada hati Engkau Tuhan. Biar sampai selama-lamanya Tuhan kami menjadi orang-orang gereja Tuhan yang takut akan Engkau. Menjadi gereja Tuhan yang berpegang pada perjanjian, covenant of the Lord. Dan biar kami terus melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Bukan karena kami ingin diselamatkan Tuhan, karena kami tahu kami telah diselamatkan. Biar Tuhan perbuatan baik yang kami lakukan Tuhan, setiap kebenaran yang kami lakukan Tuhan, semuanya itu bertolak dari kasih setia Engkau Tuhan. Kami tahu karena kami telah dikasihi, kami tahu karena kami telah diampuni, kami tahu bahwa kami telah diterima apapun dan bagaimanapun keadaan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang menjadi bahan bakar Tuhan bagi setiap kami gereja Engkau Tuhan, jemaat Engkau Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau. Kami meninggikan kasih setia Engkau Tuhan. Kami merayakan kasih setia Engkau pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kejayaan bagi Engkau Tuhan. Dan hari ini juga kami berdoa melepaskan berkat bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. The next generation Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Allah ada pada mereka Tuhan. Walaupun mereka masih muda bawah, tapi Roh Engkau Tuhan tinggal dalam hati mereka Tuhan. Dan biar Roh Engkau yang terus mengubahkan mereka Tuhan dari dalam, mentransformasi hidup mereka Tuhan. Dan ketika mereka belajar akan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu itu masuk dalam hati dan pikiran mereka Tuhan, dan mengubahkan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, menjadi anak-anak yang mencintai firman-Mu, anak-anak yang menghormati orang tua mereka, mentaati orang tua mereka oleh karena Roh Engkau, oleh karena firman Engkau yang bekerja di dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit Tuhan pada generasi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka akan bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar Tuhan, dan mereka akan mencapai Tuhan tujuan akhir yang telah Engkau tetapkan bagi hidup mereka Tuhan. Diberkatilah setiap orang tua mereka Tuhan, yang mendidik, yang mengarahkan mereka Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Engkau Tuhan. Biar hikmat-hikmat surgawi Tuhan menjadi bagian daripada orang tua ini Tuhan. Biar Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan, dalam mereka menolong anak-anak mereka Tuhan di jalan Engkau Tuhan. Diberkatilah juga bagi setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biar ada impartasi yang ilahi yang daripada Engkau Tuhan. Ketika mereka berbicara Tuhan, ada kuasa yang dilepaskan Tuhan, yang mengubahkan hati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari Minggu yang luar biasa. Kami boleh merayakan kasih setia Engkau, kami boleh merayakan kemenangan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kejayaan sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya hanya bagi Kristus Tuhan kami, Allah yang hidup. Sama-sama katakan amin. Praise the Lord. Selamat belajar, happy learning kids. Enjoy your time. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di kebaktian Gereja AF Nation Manado. Atas nama Gembala dan tim pimpinan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Saya Berce Mantiri, volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan Gereja AF Nation Manado. Dan kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, marilah kita menghormati Tuhan,
Mari kita menyembah Tuhan saat ini dengan pemberian kita di rumah Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan, mari kita lihat bersama di firman Tuhan di Imamat 27 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Kita tahu kalau kita memberi pada pagi hari ini, kita tahu semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik yang Kau berikan bagi setiap kami, jemaat Engkau, untuk memberi, untuk menabur di rumah Engkau. Tuhan, biar Engkau berkati setiap persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala yang kami miliki adalah daripada Engkau. Usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, semuanya daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan, di rumah Engkau, karena kami tahu rumah Engkau adalah tempat yang baik bagi kami untuk menabur. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, bahwa apa yang kami tabur, itu juga yang akan kami tuai. Terima kasih Tuhan, biar persembahan kami Tuhan, berbau harum dan menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang sudah siap memberi sama-sama katakan, amin. Selamat memberi saudara bisa memberi secara tunai maupun non tunai lewat akun gereja yang ada di depan. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi di rumah Tuhan, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan pengumuman bagi kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus menyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuridan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuridan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan life group, dapat menghubungi masing-masing pemimpin life group. Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan life group dan setiap pertemuan perintisan IN Minut yang ada agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Kami juga mengajak setiap jemaat yang ingin terlibat dalam mesbah doa mingguan untuk dapat bergabung dalam morning prayer yang akan diadakan setiap hari Kamis pada pukul 4.30 pagi secara online via Zoom meeting yang tertera di layar. Selain itu, ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Dan yang terakhir, kami mengajak setiap pelajar untuk dapat bergabung dalam pelayanan remaja The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu di minggu pertama dan ketiga pada jam 1 siang di tempat ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid.
Demikian pengumuman untuk menjadi perhatian kita sepanjang minggu ini. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran dan konsentrasi saudara, amin. Kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Pastor Rivo Kakunsi. Terima kasih Pak Berce. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Amen. Terima kasih untuk pengumuman dan beberapa informasi tadi, serta terima kasih juga untuk seluruh tim pujian penyembahan yang telah bersama-sama menolong kita untuk kita mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan pagi hari ini. Dan saya mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini bisa berbicara, berkhotbah, membagikan firman Tuhan bagi setiap saudara. Terima kasih kepada Gembala, Pastor Leopold dan seluruh tim kepemimpinan untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan seri khotbah kita. Apakah saya bisa mendapatkan slide saya? Ya. Kita melanjutkan seri khotbah kita yaitu Steadfast Love, kasih yang teguh, yang akan menjadi perenungan kita sepanjang bulan ini, dan di mana kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian melalui seri khotbah ini kita akan belajar bersama-sama memahami dan bahkan kita belajar menanggapi akan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu Pastor Leopold telah memulai seri khotbah ini melalui pemberitaan firman Tuhan dari Ratapan 3, di mana sedikit highlight bagi setiap saudara. Khotbah minggu lalu berbicara banyak mengenai kasih setia Tuhan. Dan oleh karena Kristus, saudara sekalian, oleh karena Kristus kita diperkenankan untuk menerima rahmat yang baru setiap hari. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan berkhotbah dan judul khotbah saya adalah kasih yang teguh di tengah penderitaan. Kasih yang teguh di tengah penderitaan. Judul yang sangat baik. Betul saudara, karena ada kata yang kita sukai di sana yaitu penderitaan. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam Ayub pasal 10. Ayub pasal 10 ayat 8 hingga ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya tidak memiliki keseluruhan teks ini, tapi mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Buka Alkitab saudara di Ayub pasal 10 ayat 8 sampai 17. Kalau saudara bingung Ayub berada di mana, tepat sebelum kitab Mazmur. Oke. Mari kita buka dan kita baca bergantian. Saya akan memulai ayat 8 dan selanjutnya saudara bergantian membaca ayat 17, kita membacanya bersama-sama. Mari kita mulai. Tanganmu-lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Bersama-sama kita baca. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku. Dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami baca pagi hari ini. Meskipun mungkin bagian ini bukan sesuatu yang favorit bagi kami,
Tapi biarlah Roh Kudus mengajar dan menolong kami. Buka mata kami, buka mata hati, mata rohani kami untuk melihat kepada kehendak-Mu yang begitu indah. Dan nyatakanlah firman-Mu dengan segala kemegahannya. Nyatakanlah firman-Mu dengan keseluruhan anugerah yang menyelamatkan itu. Supaya sekali lagi kami terpukau dan kami terpesona oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dan kami percaya Roh Kudus Engkau mengajar dan menolong kami. Bahkan Engkau membantu kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi ketika berdoa saya tahu saudara juga mengerti bahwa bagian ini mungkin jarang sekali kita baca Bapak Ibu Saudara, betul? Bahkan bisa jadi mungkin bagi beberapa dari saudara ini kali pertama saudara masuk lebih jauh ke dalam kitab Ayub dibandingkan Ayub pasal 1 yang mungkin lebih sering kita dengar ketika ada perenungan duka atau penghiburan, betul? Tetapi apa sebenarnya yang kita baca kali ini? Nah, yang kita lihat kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah keseluruhan ungkapan hati, keseluruhan pembicaraan Ayub di mana dia bertanya-tanya tentang penderitaan yang dialami. Saudara, Ayub adalah orang yang sangat saleh. Dia adalah seorang yang takut akan Allah. Dan dia, Alkitab mengatakan, dia menjauhi kejahatan. Dia menolak untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia memiliki keluarga yang baik. Dia memiliki perbendaharaan harta yang sangat banyak dan termasuk sangat kaya pada zamannya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, secara tragis dia kehilangan semua anak-anaknya. Dan dia kehilangan harta bendanya dan bahkan Alkitab menunjukkan ketika dia bertanya kepada Tuhan, kesehatannya berada dalam level yang sangat buruk, saudara sekalian. Semua yang terjadi ini adalah karena upaya iblis. Alkitab menunjukkan demikian. Karena iblis dengan sengaja meminta kepada Tuhan untuk dia datang dan kemudian menjatuhkan Ayub oleh karena satu hal yang iblis lihat. Iblis melihat bahwa Ayub begitu merindukan Tuhan. Ayub begitu mengasihi Tuhan dan iblis berupaya untuk supaya Ayub meninggalkan Allah. Ayub meninggalkan Allah karena bagi iblis yang bisa dia lihat adalah kesalehan Ayub adalah hanya karena semua berkat Allah yang dia terima dalam hidupnya. Iblis tidak tahu menahu keseluruhan kedalaman hati Ayub. Yang dia lihat dari luar dan yang merupakan prejudgment-nya, penghakiman awal iblis yang dia lihat bahwa orang ini mengasihi Tuhan karena dia begitu diberkati. Dan kemudian Ayub mengalami penderitaan ini, dia kehilangan segala sesuatu dalam kehidupannya kecuali istrinya dan kecuali nyawanya sendiri. Penderitaan yang begitu sangat berat. Dia menderita dan kemudian sepanjang pasal 3 sampai pasal 41 terjadi begitu banyak percakapan di sana Bapak Ibu Saudara. Percakapan dari Ayub sendiri, Ayub yang bertanya-tanya, kemudian ada 3 orang temannya yang datang untuk memberi dia nasihat, tetapi sayangnya nasihatnya adalah nasihat yang menganggap remeh mengenai penderitaan. Nasihat yang terlalu menyederhanakan kesederhanaan penderitaan. Teman-teman Ayub berpikir bahwa masalah Ayub, penderitaan Ayub terjadi karena dia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tetapi pembelaan Ayub sepanjang kitab Ayub ini adalah dia mengatakan, aku tidak berbuat sesuatu pun yang salah di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak emosi yang terjadi, naik turun emosi Ayub yang terjadi. Teman-temannya datang namun mereka pun keliru menghakimi Ayub karena mereka gagal memahami maksud Tuhan bagi Ayub. Dan di dalam teks inilah ada beberapa teks tapi secara khusus kita melihat pasal 10, Ayub bertanya-tanya. Pertanyaan Ayub sederhana Bapak Ibu Saudara, apa maksud Allah dengan semua penderitaan ini? Nah bagi saudara dan saya hari ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang familiar, betul?
Setiap kali kita mengalami sesuatu yang sulit, kita pun akan mengutarakan pertanyaan yang sama. Kita menderita dalam kehidupan kita hari ini. Konteks penderitaan kita bisa jadi berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ada dari kita yang menderita karena dosa, karena perbuatan dosa, atau karena kejadian dosa di masa lalu yang tidak tahu, yang kita tidak telusuri lebih jauh. Beberapa dari kita mungkin keluarga kita menderita karena sakit penyakit. Betul? Kita menderita hari ini mungkin karena kegagalan di masa lalu. Atau karena situasi, karena kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan banyak orang memilih untuk melakukan hal yang keliru, hal yang bodoh. Mereka berpikir bahwa penderitaan adalah akhir dari segalanya. Situasi atau kejadian yang tidak sesuai dengan pengharapan kita. Anak-anak, keluarga kita, bagaimana kita mengasuh anak-anak kita atau kerinduan kita akan pasangan hidup kita. Apakah itu pekerjaan kita, apakah itu mungkin hubungan-hubungan kita. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan pengharapan kita, maka kita terbentur dan kita berhadapan dengan yang namanya saudara apa? Penderitaan. Dan pertanyaan ini pertanyaan kita juga. Atau mungkin kita menderita dan kita kesusahan karena ada orang-orang yang berniat untuk menyakiti kita atau bahkan dengan sengaja mau mencelakakan kita. Pertanyaan kita sama Bapak Ibu Saudara, sama persis dengan apa yang Ayub tanyakan, apa maksud Tuhan dengan semua penderitaan ini? Betul? Kalau saudara pernah bertanya yang sama atau saudara masih menanyakan pertanyaan yang sama, mari kita melihat ada 3 garis besar dari khotbah pagi hari ini dan mari kita melihatnya bersama-sama. Renungkan sekali lagi pertanyaan besar ini, apa maksud Allah dengan semua penderitaan? Kalau kita menderita hari ini, apa maksud Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat terlebih dahulu dari keluhan Ayub yang pertama dari teks kita. Ayub mengeluh, dia berkata bahwa aku diciptakan secara ajaib, namun penderitaan yang Tuhan perkenankan dalam hidupnya, Ayub bilang, penderitaan darimu itu hendak membinasakan aku. Ayat 8-12 berkata, dia merenungkan dan dia menyanyikan, dia mengutarakan dalam bentuk puisi. Dia bilang, tangan Tuhan yang membentuk dan membuat aku dibuat dari tanah liat, tapi aku diberi kehidupan, tetapi aku seperti layaknya air susu dan kemudian dikentalkan seperti keju. Ayub bilang, tetapi kemudian kalau engkau menjadikan aku, mengapa kemudian engkau berpaling dan apa? Hendak membinasakan aku. Kalau engkau membuat aku dari tanah liat, mengapa engkau hendak menjadikan aku debu kembali? Ayat 11 dan 12 mengatakan, engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, Ayub bilang. Serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Dia merenungkan kejadian yang dahsyat, bahkan jauh sebelum ilmu kedokteran berkembang Bapak Ibu Saudara. Dia diberikan inspirasi untuk berpikir seperti ini, dan dia bilang, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Satu-satunya clue kita dari teks ini kepada kasih setia adalah hanya bagian ini. Itu pun adalah pertanyaan, perenungan dan penghakiman yang Ayub buat mengenai apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Dia merenungkan dan dia mengeluh, dia bilang, Tuhan, kalau engkau menciptakan aku dengan ajaib dan heran, mengapa aku harus mengalami penderitaan ini? Betul? Ini keluhan Ayub. Kalau Allah menciptakan dia dengan ajaib dan heran, Allah mengaruniakan kehidupan dan kasih setia, lalu kenapa kemudian Allah hendak membinasakan Ayub dengan semua penderitaan ini? Bukankah ini juga keluhan saudara dan saya? Betul saudara? Kita merenungkan, kita berkata setiap kali ada yang berulang tahun kita mengutip Mazmur yang mengatakan apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Tetapi ketika kita terbentur dengan penderitaan, maka apa yang kita keluhkan? Tuhan, engkau menjadikan aku, tetapi kenapa kemudian engkau memperkenankan semua penderitaan hendak membinasakan aku? Betul? Betul saudara? Yang kedua, keluhan Ayub yang kedua, kesimpulannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Ayub membela dirinya di hadapan Tuhan. Dia bilang, aku tidak bersalah, I am innocent. Aku tidak bersalah, namun penderitaan darimu hendak membinasakan aku. Ayat 13-17 bicara, inilah
yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Ayub membuat hipotesanya sendiri. Ayub membuat dugaannya sendiri mengenai Tuhan. Tuhan, kalau aku yang luar biasa engkau jadikan, lalu hendak engkau binasakan dengan penderitaan, berarti ini tujuanmu. Dia membuat perkiraannya sendiri. Dia membuat estimasinya sendiri, saudara. Dia bilang, kalau aku berbuat dosa, aku tahu. You have watch over me. Engkau mengawasi aku. Dan engkau tidak membebaskan aku daripada kesalahanku. Bagian ini betul Bapak Ibu Saudara. Betul? Tuhan adalah Tuhan yang adil. Allah itu adil. Setiap kali kita berbuat dosa, maka konsekuensi dari dosa pasti Dia berikan. Lalu dikatakan, kalau aku bersalah, Ayub sadar, celakalah aku. Nah disinilah dia membela diri. Tuhan kalau kita buat salah, maka kita pasti tidak akan bisa lolos dari penghukumanmu. Tapi kemudian dia bilang juga, kalaupun aku benar, kalaupun sejauh ini Tuhan aku melihat diriku tidak ada satu kesalahan pun yang aku buat. Tapi kalaupun di hadapan Engkau ada sesuatu yang salah. Ayub sadar, sekalipun aku benar, aku tidak akan berani mengangkat kepalaku. Dia bilang, sekalipun Tuhan aku ini innocent, aku tidak berani melihat kepada Engkau. Karena apa? Aku kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Dia bilang, Tuhan kita ini tahu kenapa kita begini. Tapi kalaupun kita innocent, tidak layak aku melihat kepada Engkau. Kenapa? Karena Ayub bilang dia tidak layak karena beratnya penderitaan yang dialami. Ayat 16 dan 17 dia bilang, kalau sampai aku berani melihat kepada Engkau, Tuhan dia bilang begini, kalau aku mengangkat kepalaku, maka ketika aku membuka mataku dan melihat Engkau, yang kulihat adalah Engkau yang akan menghakimi aku dalam amarahmu. Seperti singa Engkau akan memburu aku, Ayub bilang, dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib. Engkau bahkan dia bilang, aku tidak bisa lolos Tuhan, nah itu juga. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku dan engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku. Dan bahkan dia bilang bukan cuma saksi, bukan cuma orang-orang yang akan menguatkan seperti di depan pengadilan. Bukan hanya saksi yang akan kemudian menguatkan vonis penghukuman terhadap Ayub. Ayub bilang dan bahkan pasukan-pasukan baru, aparat-aparat yang baru, bahkan bala tentara melawan aku. Ayub mengakui saudara bahwa dia tidak berbuat sesuatu apapun yang salah. Tapi Ayub juga mengakui kalaupun dia berdosa, Allah pasti akan menghakiminya. Tapi Ayub tahu bahwa dia tidak bersalah. Namun mengapa Tuhan hendak membinasakan dirinya melalui penderitaan ini? Bukankah pemikiran kita secara manusia sama seperti hal ini saudara? Kalau kita tidak berbuat salah, maka pasti tidak ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa kita. Betul saudara? Kita mengajarkan pengajaran moral ini kepada anak-anak kita dan itu sesuatu yang baik. Tapi dengar saudara, dalam firman Tuhan tidak sesederhana itu. Hukum moral itu betul, itu baik. Dan baik untuk kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar, maka tidak akan ada hal yang buruk menimpa kita. Tetapi firman Tuhan menunjukkan satu dimensi yang berbeda. Firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap menghadapi penderitaan selama kita berada di dunia ini. Firman Allah menyadarkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, karena dosa kita tidak bisa menolak penderitaan. Amin. Tetapi sekalipun kita tidak berbuat dosa dalam keberdosaan kita, sekalipun kita tidak berkomitmen untuk melakukan dosa, tetap Bapak Ibu Saudara firman Tuhan menunjukkan sebaik-baiknya moral kita, kita tidak mampu untuk menolak penderitaan. Betul saudara? Lalu mengapa? Mengapa kemudian kita berhadapan dengan penderitaan? Maka ujung dari pertanyaan akan penderitaan adalah di mana kasih Tuhan kalau kita masih menderita di dunia ini? Betul? Itu alasan mengapa kita merenungkan kasih yang teguh saudara. Saya mau katakan begini, as we study Bible,
menunjukkan beberapa penjelasan yang sangat baik, saudara. Setidaknya ada 4 alasan yang normal, ada 4 alasan yang kelihatan jelas dari penderitaan, saudara. Yang pertama adalah penderitaan biasanya muncul karena dosa. Ini yang tadi kita bicarakan depan, betul? Bahwa terkadang kita menderita karena dosa kita, walaupun tidak semuanya, betul? Allah tetap memperkenankan konsekuensi atas setiap dosa yang dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Baik di dunia ini, saudara berbuat dosa, saudara pasti tertuduh, betul? Saudara pasti tidak nyaman, itu bentuk penghakiman yang kemudian kita dapatkan di dunia ini. Tetapi kalaupun tidak ada pertobatan, penderitaan yang muncul karena dosa adalah hukuman yang kekal yang kelak nanti akan kita alami. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada yang namanya penderitaan umum, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penderitaan ini dialami oleh semua orang, siapapun, tanpa pandang bulu, oke, sebagai konsekuensi karena keberadaan kita di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Apa penderitaan umum itu? Sakit penyakit, betul? Kanker, apapun sakitnya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu sakit, bentuk sakit penyakit yang ada hari ini salah satu contoh, ini salah satu bentuk dari penderitaan umum. Sakit penyakit, bencana alam, saudara, krisis keuangan, krisis iklim global, berbagai macam krisis dan bahkan kematian. Oke. Lalu kemudian ada penderitaan yang juga menimpa, yang juga dialami oleh orang-orang benar, oleh mereka yang saleh, oleh mereka yang mencari Tuhan. Tidak semua orang yang mencari Tuhan, kalau saudara perhatikan, seringkali hidup mereka pun juga menderita. Bahwa orang-orang benar, orang yang setia kepada Kristus, mereka yang mengikuti Kristus, mereka pun pasti mengalami penderitaan. Betul? Bahkan sebenarnya penderitaan adalah bagian dari mengikuti Kristus. Betul saudara? Apa yang kita renungkan di awal tahun dan sepanjang tahun ini? Salib Kristus dan maknanya bagi orang percaya. Maknanya apa? Orang yang mengikuti Kristus tidak lolos dari penderitaan. Betul? Dan bagian yang terakhir adalah ESV Study Bible menunjukkan sepanjang kitab Ayub ada penderitaan yang begitu menghancurkan. Dan ini yang dialami oleh Ayub. Penderitaan yang begitu tragis. Di mana saudara penderitaan ini terjadi karena campur tangan iblis. Oke? Yang tiga tadi diperkenankan Tuhan. Kenapa? Karena kita berada di dunia yang telah jatuh. Tapi yang ini karena ada demonic involvement di dalamnya. Namun Bapak Ibu Saudara, fokus kita bukanlah pada seperti apa pekerjaan iblis. Tapi kitab Ayub menunjukkan fokus kita seharusnya adalah kita tetap teguh di dalam iman di tengah penderitaan yang Allah perkenankan. Amin. Ini kebenaran bagi setiap kita pagi ini. Di dalam penderitaan, pandangan kita, pikiran kita, our visions, our insights, they all limited. Dalam penderitaan, semua apa yang kita bisa lihat, semua apa yang kita bisa pikir mengenai jawaban dari mengapa kita menderita, semuanya terbatas Bapak Ibu Saudara. Namun, kontrol, kendali dari tangan Allah yang berdaulat dalam segala peristiwa hidup kita adalah tidak terbatas. Amin. Dalam penderitaan yang kita bisa lihat, yang kita bisa pikirkan, semuanya terbatas Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam segala keterbatasan ketika kita merenungkan akan penderitaan kita, firman Tuhan dalam Ayub menunjukkan ada tangan Allah, kedaulatan Allah yang tidak terbatas. Dan kita tiba di bagian akhir dari khotbah pagi hari ini. Ada dua keluhan Ayub, tapi satu jawaban komprehensif dari Allah. Seluruh pembicaraan panjang Ayub dan teman-temannya berisi berbagai keluhan mereka, berisi pertanyaan dan jawaban mereka yang mereka buat dalam keterbatasan mereka.
Tapi pada akhirnya bertemu dengan jawaban Allah. Saudara, pasal 38 dan pasal 38 hingga pasal 41 dari Ayub merupakan rentetan jawaban Allah terhadap Ayub, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kesimpulan pertama dari jawaban Allah adalah ini, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada Ayub. Tuhan mau bilang bahwa Aku Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Bahwa Allah berkuasa atas seluruh ciptaan dan hanya Dia yang tahu dan sanggup mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Dan Tuhan bilang, aku berkuasa atas segala sesuatu dan engkau Ayub tidak memiliki kuasa apa-apa. Saya bacakan beberapa contoh, tidak ada dalam slide. Ayub 38 ayat 4 berkata begini, ini jawaban Tuhan. Tuhan bilang, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Lanjut dikatakan, hei Ayub, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Dan Tuhan menjawab lagi, Tuhan katakan, engkaukah yang turun sampai ke sumber laut? Atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Allah menjawab Ayub lebih lagi. Pasal 39 dikatakan, dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Allah menunjukkan berbagai keteraturan di alam semesta ini yang menjadi misteri bagi manusia, yang menjadi misteri bagi Ayub untuk mengatakan kepada Ayub, instead of asking me of the question why this suffering, then here is my answer, says the Lord, you have to trust me. Betul? Bahwa saudara, kalau Tuhan menjawab pertanyaan kita, mengapa kita menderita kalau Tuhan mengasihi kita, maka Dia Tuhan yang terlalu, bagi saya, Dia bukan Tuhan. Kalau semua pertanyaan kita, termasuk pertanyaan misteri tentang penderitaan, terjawab dengan begitu sederhana, maka Dia bukan Allah yang besar. I hope you're following. Betul saudara? Nyatanya saudara, ada jawaban yang menarik selain kesimpulan ini yang Tuhan tunjukkan. Ada dua lukisan di akhir dari cerita tentang Ayub. Pasal 40 dan 41 berbicara mengenai lukisan tentang kuda Nil, atau dalam bahasa, dalam teks ESV dikatakan behemoth. Dan juga ada lukisan berikutnya di pasal 41 tentang buaya yang dalam versi terjemahan baru. Tetapi dalam versi ESV dikatakan Leviathan. Ada dua monster, beberapa ahli mengatakan hewan ini tidak sesederhana kuda Nil yang kita lihat hari ini. Dan beberapa interpretasi mengatakan Leviathan bahkan lebih menyeramkan daripada buaya yang kita lihat hari ini. Saudara-saudara sekalian, kedua hewan ini dalam budaya timur dekat kuno merupakan simbol dari keteraturan dan bahaya. Kuda Nil atau behemoth adalah simbol dari keteraturan. Buaya atau Leviathan adalah simbol dari bahaya. Sederhananya, Allah sebenarnya sedang mau menjelaskan kepada Ayub bahwa dunia yang Allah ciptakan, dunia, the cosmos di mana Ayub berada saat itu, adalah dunia yang baik, tetapi di saat yang bersamaan, dunia yang baik itu tidak sempurna karena dosa. Allah juga menunjukkan bahwa dunia di mana Ayub berada saat itu adalah dunia yang teratur, tetapi di saat yang bersamaan, dunia yang liar dan buas. Are you following? Dan juga Tuhan menunjukkan
Ini maksud dari dua lukisan itu Bapak Ibu Saudara. Ayub berada di dunia yang indah yang Allah ciptakan. Tetapi di saat yang bersamaan, dunia itu adalah dunia yang berbahaya. Semua karena konsekuensi dosa. Sehingga ketika Ayub bertanya, ataupun ketika saudara dan saya bertanya hari ini, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Mengapa ada ketidakadilan di dunia ini? Mengapa begitu banyak penderitaan kalau Dia Allah yang mengasihi, kalau Dia Allah yang menunjukkan kasih-Nya yang teguh? Maka jawaban dan tanggapan Allah adalah, anak-anakku, engkau sedang berada di dunia yang luar biasa diciptakan. Namun tidak dirancang untuk dapat mengantisipasi penderitaan. Dan penyebabnya adalah karena dosa. Dan tanggapan Allah berikutnya adalah, kalau saudara perhatikan secara ringkas pasal 38 hingga 42, semua jawaban Allah kepada Ayub dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Apakah engkau ... apapun bentuk kalimatnya nanti saudara dapatkan. Jawaban Allah kesimpulannya seperti ini, apakah engkau sanggup seperti Allah? Dengar baik saudara, setiap kali Tuhan bertanya di dalam Alkitab, sebenarnya pertanyaan Tuhan bukan untuk meminta jawaban. Tetapi ketika Allah bertanya, Dia sebenarnya ingin menunjukkan posisi dan di mana keberadaan hati kita sesungguhnya. Tanggapan Allah ini adalah cara di mana Dia mengundang Ayub dan Dia mengundang saudara dan saya untuk dapat mempercayai Dia. Amin. Kesimpulan dari seluruh jawaban Allah, pasal 38 hingga 41. Tuhan, mengapa ada penderitaan kalau engkau Allah yang mengasihi? Ini yang Tuhan bilang, I am God and you are not. Allah adalah Allah. Ayub bukan. Allah adalah Allah. Dengar baik saudara, kita bukan. Tetapi statement yang sama juga mengatakan Allah adalah Allah, maka kita tunduk. Amin. Ketika kita bertanya, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya menderita? Kalau Allah mengasihi saya, mengapa Dia mau saya binasa dalam penderitaan? Dengar baik, kalau ada pertanyaan ini dalam hidup saudara, jangan buru-buru saudara mengakhiri hidup saudara seperti apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dengar baik, kalau ada pertanyaan ini, kalau ada orang-orang terdekat saudara yang berhadapan dengan pertanyaan itu, kalau Tuhan penuh kasih, mengapa saya diizinkan menghadapi penderitaan? Dengan jawabannya adalah Allah adalah Allah. Maka kita tunduk dan percaya kepadanya. Amin. Mengakhiri khotbah ini, mari kita lihat kembali apa yang saya sebutkan di atas. Ada 4 aspek dari penderitaan yang begitu jelas dan nyata. Penderitaan karena dosa, betul saudara? Penderitaan yang umum kita hadapi, cuaca, gempa bumi, kesusahan, iklim global dan berbagai krisis, perang dan sebagainya. Penderitaan bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Kristus pun mengikuti Kristus. Mereka menghadapi penderitaan. Dan penderitaan yang menghancurkan oleh karena campur tangan kuasa jahat di dalamnya. Tapi saudara, ada satu penderitaan yang begitu berbeda dari penderitaan yang lainnya. Ayub memberikan clue mengenai penderitaan ini. Yaitu penderitaan Sang Juru Selamat. Semua keempat itu kita alami, tapi ada satu penderitaan yang seharusnya kita alami, namun tidak kita alami, yaitu penderitaan yang dialami Sang Juru Selamat. Dan Ayub mengakui ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di Ayub 19 ayat 25, tiba-tiba di dalam seluruh keluh kesah dan pertanyaan Ayub, Ayub mengatakan ini.
Allah mengasihi aku, tapi kenapa aku menderita? Bahkan dalam emosinya yang naik turun, dia berulang kali sebenarnya, saudara baca sepanjang Ayub, dia mengeluh di hadapan Tuhan. Tapi tiba-tiba dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Amin. Dia bilang, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Debu yang Ayub bilang di sini adalah debu di mana dia duduk saat itu. Dia berkabung, dia duduk di atas debu, dia duduk di pecahan beling, dan dia meratapi keberadaannya. Bahwa penebus itu akan datang dan akan mengalami penderitaan. Penebus itu kemudian datang, Bapak Ibu Saudara, dan menderita di salib. Namun penderitaannya berbeda. Karena dia menderita bukan karena kesalahannya. Penderitaannya berbeda karena dia memilih untuk masuk ke dalam dunia yang telah jatuh dan meninggalkan keberadaan dan kemegahannya yang begitu luar biasa di luar dari kejatuhan yang kita alami. Penderitaannya berbeda karena dia tidak berdosa, namun kemudian dia menderita karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Penderitaannya berbeda karena penderitaannya menjadi korban bagi penebusan dosa saudara dan saya. Dia menderita bagi kita agar kemudian sekalipun kita hari ini, sekalipun kita yang percaya kepadanya, sekalipun kita menderita dalam dunia yang jatuh ini, oleh penderitaannya kita dapat menghadapi semua penderitaan dengan pengharapan, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia telah menderita dan dia telah menang dalam penderitaannya, sehingga dia layak menjadi sandaran bagi saudara dan saya, dan dia layak mendampingi dan menguatkan kita melalui penderitaan. Ada amin? Bukankah ini adalah bukti dari kasih yang teguh bagi kita? Amin? Bukankah ini adalah bukti dari pernyataan Allah bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang teguh sekalipun dia memperkenankan kita menghadapi penderitaan. Dengar baik saudara, dia telah menderita dan dia telah menang dalam penderitaannya sehingga kita dapat menghadapi penderitaan kita hari ini dengan pengharapan bahwa kasihnya yang teguh menyertai saudara dan saya. Amin. Dengan pengharapan bahwa kelak dalam kekekalan nanti tidak akan ada lagi penderitaan. Kalau kita boleh menghadapi penderitaan hari ini, mari kita hadapi bersama-sama. Tetapi karena kita tahu, dia yang telah menang dalam penderitaan, dia menyertai kita. Pun, kalau sampai kita menutup mata, kita masih bergelut dengan penderitaan. Kita berada dalam titik di mana kita betul-betul terpuruk dalam penderitaan. Tetapi hati kita adalah hati yang dimiliki oleh Kristus. Pengharapan kita di akhir dari segalanya, di dalam kekekalan tidak ada lagi penderitaan. Amin. Bagaimana kita menanggapi kabar baik ini, saudara? Ada dua tanggapan kita. Yang pertama, pertobatan. Ayub 42. Pada akhirnya Ayub berkata begini saudara, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini bukanlah pengakuan iman yang dibangun di atas confidence. Tapi ini adalah pengakuan iman yang dibangun di atas kerendahan hati. Dibangun di atas pertobatan, merendahkan diri dan mengakui bahwa He is God and we are not. Amin. We trust that He is God and we are not. Kita bertobat ketika kita bertanya, Tuhan mengapa penderitaan ini hadir dan ada begitu melimpah dalam hidup kita.
Kalau Engkau Tuhan yang betul-betul mengasihi, maka kita merendahkan diri kita dan kita bertobat. Kita mengakui bahwa Engkau adalah Allah, kita percaya bahwa Engkau adalah Allah dan kita bukan. Selanjutnya bahkan di Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub mengatakan ayat ini begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi apa? Sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat, dia bilang Engkau Tuhan dan aku bukan. Dan bahkan dia bertobat, dia katakan Tuhan aku mau belajar mengasihi Engkau sepenuhnya. I learn to love God for Himself alone. Kasih yang teguh mengingatkan kita untuk kita belajar mengasihi Allah bukan karena berkat-Nya, bukan karena apa yang bisa Dia sediakan bagi kita, tapi kita belajar mengasihi Dia karena pribadinya. Amin. Respon yang kedua yang saya katakan tadi. Ini yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayub meneruskan kasih Allah yang dia terima itu kepada orang lain. Ayub 42 ayat 10 menunjukkan ending. Ayub yang sebelumnya bertanya-tanya. Ayub dan bahkan teman-temannya, mereka yang berkeluh kesah dan tidak menemukan jawaban. Tapi pada akhirnya Ayub ketika dia memahami kasih Allah dan dia membagikan kasih Allah itu kepada teman-temannya, dia berdoa bagi mereka. Kasih yang Allah nyatakan dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dengar kabar baik ini pagi hari ini, berita tentang kasih yang teguh di tengah penderitaan adalah bagi saudara dan untuk saudara teruskan kepada orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang kami dengar pagi hari ini. Dan ini kami di hadapan Engkau. Apapun semua bentuk penderitaan yang hari ini kami hadapi. Apapun semua pertanyaan yang timbul dalam hati kami. Apapun semua kegeraman yang ada dalam hati kami. Ketika kami bertanya, Tuhan di mana Engkau? Di mana kasih-Mu itu? Kalau Engkau sendiri memperkenankan penderitaan untuk kami lihat. Pagi hari ini di hadapan Engkau, kami merendahkan diri dan kami bertobat. Kami mau mengakui bahwa Engkau Allah yang besar. Kami bukan. Kami mau mengakui bahwa Engkau begitu besar. Bahkan jawaban bagi semua pertanyaan kami adalah Tuhan. Engkau mengajak kami, Engkau memanggil kami dengan lembut. Untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa Engkau Allah dan kami bukan. Terima kasih Tuhan, ajar kami pagi hari ini untuk mempercayai Engkau sepenuhnya. Untuk mempercayai bahwa kasih-Mu yang teguh menyertai kami. Untuk mempercayai bahwa kasih-Mu yang teguh selalu tersedia bagi kami. Di tengah semua carut marut, di tengah semua kemelut penderitaan yang boleh kami hadapi hari ini. Di tengah semua pertanyaan yang kami belum menemukan jawabannya Tuhan. Kami tahu kasih-Mu yang teguh hadir bagi kami dan kami mau belajar percaya kepada Engkau. Kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau sepenuhnya. Teach us to love you for yourself. Dan Tuhan pagi hari ini kalau kami menerima kasih-Mu, kalau kami disegarkan kembali oleh kasih-Mu yang teguh di tengah penderitaan, ajar kami untuk pulang dan membawa kasih ini. Ajar kami untuk membawa pesan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami sekalipun kami
mengalami penderitaan. Biar kami membawa pesan ini kepada setiap orang di sekeliling kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Mereka yang kami temui, ajar kami untuk membawa pesan ini kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan biar firman ini termeterai dalam hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tetap menyembah Tuhan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kepada firman Tuhan. Dan kini kita mengerti bahwa di dalam segala keadaan situasi penderitaan yang kita hadapi hari ini, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kristus hikmat kami tunduk, misteri-Mu terselubung, rencana-Mu tak terbilang, semua baik dan mulia. Bantu kami untuk percaya, bebaskan dari takut, beri anugerah untuk melihat Kau Tuhan kami tunduk. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Kristus hikmat penghiburan di saat tak mengerti, Kau tetapkan suka duka, kehendak-Mu sempurna. Biar kami tahu Kau berkuasa atas pada hidup, dalam ketidakpastian kami tahu Kau Tuhan mengasihi. Terima kasih untuk kasih. Katakan Kristus, Yesus hikmat kami suruh, meski jalan-Mu heras, kami lewati lembah, menahi kami bantu kami untuk taat, kuatkan oleh firman,
Biar kami puji, biar kami puji kasih-Mu. Biar ini yang menjadi pengakuan iman kami. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Katakan, bantu kami untuk taat, kuatkan oleh firman. Kami takkan ditinggalkan, Kau Tuhan sang pemilik. Biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan. Katakan, Kristus hikmat, Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa meminta kepada Engkau Tuhan. Tolong kami dan tuntun kami sehingga kami mengerti akan kasih setia-Mu yang selalu baru Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu di saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mendapat pengertian bagi kami untuk melihat betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami dikuatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh firman-Mu lewat hidup kami menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, kami pulang, kami membawa kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Engkau Tuhan, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami akan pulang di saat ini dan kami percaya Tuhan, Engkau menjaga, melindungi dan memberkati kami, dan kami tiba di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.